Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cara baca surat Ad-Duha. Sebenarnya nggak cuman di surat Ad-Duha aja, tapi memang karena di surat ini penghujung ayatnya itu cara bacanya hampir sama semuanya. Ini bisa diterapin ke ayat-ayat yang semisal pada surat lainnya di Al-Quran. Dan ini sebenarnya sih bukan cara baca yang, bukan mengoreksi cara baca yang salah kan. Jadi sebenarnya karena beberapa qori bahkan dari negeri asalnya itu pun sebagian juga cara bacanya masih dengan cara yang kita kira mungkin perlu dikoreksi, padahal mereka juga tetap masih membaca dengan cara yang demikian. Artinya mungkin salah enggak sih ya, cuman lebih disempurnain aja dari sisi cara pengucapannya. Jadi yang biasanya kadang kita sering dengar orang membaca surat Ad-Duha atau dengan ayat-ayat yang semisalnya itu kan dibaca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wad-duha. Jadi ada penekanan di akhir ayat. Jadi seakan-akan di ayat tersebut ada hamzah yang disukun, padahal kan nggak ada. Jadi kalau itu huruf fathah di akhir ayat itu harus dibiarkan mengalir. Istilahnya as-saut yantahi fil hawa. Jadi biarin aja dia mengalir. Nafasnya atau suaranya mengalir sebagaimana nafas itu berhenti. Jadi nggak ditahan seolah-olah, jadi seakan-akan di akhir ayat tersebut ada huruf hamzah yang disukun, jadi yang semestinya dibacanya wadduha itu agak keliru, salah mungkin nggak, karena qori di negeri asalnya pun sebagian membaca demikian. Mungkin lebih sesuai dengan cara baca sebagaimana huruf itu ada di Al-Quran, kan harusnya nggak ada hamzah yang disukun. Berarti cara bacanya wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sadaqallah. Jadi di akhir ayat yang berharokat fathah itu dibiarkan dia mengalir aja sesuai dengan keluarnya suara atau keluarnya nafas dari mulut kita. Jangan berhenti paksa dengan seolah-olah ada hamzah sukunnya, jadi nantinya ada hamzah yang disukun. Itu agak keliru, salah mungkin enggak sih, agak keliru aja. Jadi biar lebih sempurna cara bacanya, dibiarkan dia berhenti mengalir seakan-akan suara itu diperkecil secara smooth, secara halus gitu, enggak gitu kan, berhentinya kayaknya langsung dadakan, enggak. Jadi bahkan sebagian yang biar lebih selamat diwasol dia, jadi disambung. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Gitu ya. Jadi cara bacanya di akhir ayat kalau yang di fathah jangan dipaksa berhenti, jadi nanti seolah-olah ada hamzah yang disukun. Jadi dibiarin aja dia berhenti
sesuai dengan keluarnya nafas. Bahkan di beberapa ayat di Al-Quran yang lainnya yang dia sebenarnya nggak ada harokat tambahan atau mad, nggak ada. Cuman hamzah yang berbaris fathatain, tapi karena di waqaf dia kan mau nggak mau jadi fathatannya jadi fathah saja, jadi satu baris. Jadi dibaca A. Itu tetap dibaca harus berhenti smooth, nggak boleh, maksudnya harus berhenti secara halus, secara lembut, nggak boleh dipaksa berhenti. Padahal bukan mat, tapi konsekuensinya karena kita pengen bacanya berhenti dengan cara halus atau lembut, nggak paksa berhenti, jadi seolah-olah ada madnya. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada di Al-Baqarah, masih di awal-awal surat Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a itu supaya A-nya itu nggak berhenti dadakan, nggak ada hamzah yang disukun. Jadi benar-benar berhenti karena hamzah berfathah, bukan berhenti karena ada hamzah yang disukun. Jadi tidak berhentinya, jadi nggak dibaca dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, nggak tepat. Mungkin masih boleh-boleh aja, tapi nggak tepat. Yang tepat tadi jadi allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Bahkan huruf lainnya pun kalau berhenti jangan seolah-olah ada hamzah yang disukun. Kayak tadi ta'lamun, jangan begitu. Itu seolah-olah di belakang nunnya itu ada hamzah yang disukun. Jadi ta'lamun. Hampir di semua ayat juga diterapkan sih seperti itu. Bahkan di Al-Fatihah juga sebaiknya diterapkan juga seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Jadi berhentinya secara halus. Jadi jangan seakan-akan ada hamzah yang disukun. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, boleh. Jadi jangan nun langsung berhenti gitu, enggak. Itu jadi seolah-olah di belakang nun masih ada hamzah yang disukun. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau kurang jelas bisa tanya langsung ke guru ngaji di wilayah setempat. Ditanya, ini benar nggak sih begini gitu kan? Gak apa ditanya. Karena pada dasarnya belajar ilmu atau mempelajari ilmu itu jangan lewat handphone. Karena kalau lewat handphone berarti ilmu itu seolah-olah yang mendatangin kita. Gak boleh. Jadi ilmu itu harusnya kita yang pergi, kita yang datang. Ya, jadi sebagaimana kata para ulama terdahulu kita bahwa yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi ilmu itu nggak bakal mendatangi kita. Ilmu itu kita yang datang. Jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.